Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Ini terkait dengan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1434 Hijriah. Salah satu metode untuk menentukan akhir bulan pada kalender penanggalan Islam adalah mengamati hilal atau bulan muda berbentuk sabit. Hilal bisa dilihat dengan alat bantu pada saat berada di ufuk barat. Sebagaimana yang ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbuka karena melihatnya pula. Dan jika awan menutupi kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari." Hilal ruqyah berarti mengamati hilal secara langsung dengan mata telanjang, yakni melihat penampakan bulan sabit pertama kali muncul setelah terjadinya konjungsi. Pengamat melihat proses penampakan bulan sabit dengan dan tanpa alat bantu pada saat terbenamnya matahari dan posisi bulan berada di ufuk barat. Pengamatan hilal saat ini sudah cukup canggih dengan adanya bantuan teropong pengintai. Wilayah di Indonesia dianggap sebagai sebuah kawasan kesatuan, sehingga nantinya hasil ketetapan akhir bulan Hijriah harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena Indonesia ini menjadi satu kawasan, kita nyebutnya wilayah hukum. Satu wilayatul hukum, satu daerah hukum kesatuan, maka seluruh Indonesia dinyatakan sebagai satu kawasan. Setiap tahun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mengkoordinasikan 33 pengamat hilal yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Hasil pengamatan ini akan dibawa ke sidang penentuan hari Syawal atau Ramadan, yakni sidang isbat dari pemerintah. Ada 33 titik pengamatan hilal. Jadi pada saat kita sidang isbat nanti, insya Allah tanggal 8 ya, itu seluruh titik pengamatan itu dia akan melakukan pengamatan terhadap hilal. Kalau ada di antara mereka dan kemudian mereka disumpah dan di beberapa titik membenarkan, maka kita bisa menentukan awal puasa itu besok pagi misalnya. Hilal ruqyah akan menjadi momen penting mengamati fenomena alam, karena hasilnya akan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat memulai ibadah puasa atau lebaran. Tim Liputan, Metro TV. Bulan merupakan instrumen penting dalam kalender Islam karena menjadi acuan perubahan waktu bagi umat Islam untuk melaksanakan ritual ibadah seperti puasa Ramadan. Selain itu karena jumlah waktu setahun yang selisih 11 hari dari tahun Masehi serta hari yang bergerak maju membuat umat Islam merasa perlu mengamati hilal sebagai penanda bulan baru Hijriah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Quran Surah Yasin ayat 39. Inilah salah satu ayat yang menunjukkan pergerakan bulan hingga pada akhirnya akan kembali ke posisi semula sebagai bulan baru dengan bentuk bulan sabit yang sangat tipis, layaknya sebuah tandan tua. Pergerakan bulan terhadap bumi dan matahari menjadi penting dalam penanggalan kalender Hijriah. Bulan adalah instrumen utama dalam penentuan 1 Ramadan untuk awal puasa, serta 1 Syawal untuk Idul Fitri, dan 1 Zulhijjah yang menjadi acuan wukuf Arafah pada 9 Zulhijjah dan Idul Adha 10 Zulhijjah. Sebagai satelit bumi, bulan 2 kali melakukan revolusi, yaitu berputar mengelilingi bumi, serta bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Karena sifatnya yang memantulkan cahaya dari matahari, maka proses revolusi inilah yang menyebabkan bulan terlihat dari bumi dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, siklusnya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu bulan mati atau muhak, kemudian sabit muda sebagai penanda awal bulan baru yang disebut dengan hilal dan akan nampak di tempat terbenamnya matahari atau sebelah barat. Selanjutnya, bulan purnama pada hari ke-14, lalu bulan tua yang ditandai dengan bentuk seperti sabit, namun arahnya berbeda dari sabit muda. Terakhir, kembali ke posisi bulan mati atau muhak pada hitungan 29,5 hari. Kondisi ini disebut dengan satu siklus bulan atau satu siklus sinodik. Penanggalan Hijriah juga hanya mengenal 29 atau 30 hari dalam satu bulan.
Tidak ada aturan khusus, bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari dan mana yang memiliki 30 hari. Semua tergantung pada penampakan hilal. Di samping itu, pada kalender Hijriah, pergantian hari terjadi pada sore pukul 17 hingga 18 waktu setempat saat matahari terbenam. Dalam kalender Hijriah, 1 tahun terdiri atas 354 hari, sehingga 1 tahun kalender Hijriah lebih pendek 11 hari dibandingkan dengan 1 tahun kalender Masehi. Inilah yang menjelaskan umat Islam memandang sangat penting penentuan bulan baru dalam aktivitas beribadah di bulan-bulan tertentu. Kabel Indrawan, Metro TV. Pemerintah hari ini menggelar sidang isbat untuk menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1434 Hijriah dan Kementerian Agama sudah menentukan 53 titik di seluruh Indonesia untuk memantau hilal. Kita akan ke Aceh, tepatnya di Loknga, Aceh untuk melihat perkembangan penampakan hilal di lokasi tersebut. Ada Maulin Nastria di sana. Maulin Nastria, seperti apa penampakan hilal di Aceh? Ya, Putri, saya sedang berada di Gedung Observasi Hilal Loknga yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Dan saat ini tim dari observasi tengah melakukan berbagai persiapan untuk melihat dan bersama-sama mengamati hilal yang diperkirakan baru akan terlihat pukul 7 malam nanti. Pengamatan hilal di wilayah Aceh biasanya baru dimulai pukul 5 sore sebentar lagi, yang nantinya akan dilihat di lantai 2 gedung observasi. Di sini telah disiapkan 3 buah teleskop dan 1 buah teropong untuk melihat hilal. Rencananya sejumlah pihak terkait akan hadir untuk bersama-sama menyaksikan dan mengamati datangnya hilal. Di antaranya yaitu terdapat Bupati dan Majelis Ulama Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan juga dari Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, hilal di wilayah Aceh baru terlihat antara pukul 18.55 hingga pukul 19.05 malam nanti. Tim observasi mengatakan karena saat ini wilayah Aceh baru saja usai diguyur hujan dan mendung tebal, maka hilal sulit untuk dilihat. Selain itu, berdasarkan ilmu hisab hilal sudah ada tapi terlalu rendah, yaitu 0 derajat 6 menit, dan belum ada data dari astronomis yang bisa melihat hilal di ketinggian di bawah dari 2 derajat. Dan saat ini sebagian dari pihak-pihak terkait sudah mulai berdatangan untuk mulai bersama-sama menyaksikan dan mengamati datangnya hilal. Putri. Dari Loknga, Aceh, Maulin Nastria melaporkan. Terima kasih atas informasinya. Berikutnya pemirsa, kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi Rachel Marimbuna sempat melaporkan awan cukup tebal sehingga hilal tidak terlihat. Tapi apa yang terjadi saat ini di Makassar? Kita kembali bergabung Rachel Marimbuna. Apakah sekarang sudah bisa melihat hilal di lokasi Anda? Ya Putri, sekitar 30 menit yang lalu hujan deras memang terjadi di wilayah lokasi pemantauan ini di kawasan Tanjung Bunga, tetapi saat ini sudah cerah kembali, bahkan di sebelah barat matahari sudah mulai terlihat, dan memang matahari tenggelam sekitar pukul 18:03 sehingga pemantauan belum dilakukan pada saat ini. Dan pihak dari BMKG kalau sebelumnya tadi saat hujan belum memasang peralatan, tetapi saat ini sudah terlihat lagi tim dari BMKG memasang teleskop yang akan digunakan untuk memantau hilal. Ya, namun dengan cuaca setelah hujan deras tadi, apakah ini akan memungkinkan untuk dilakukan pemantauan kembali? Saat ini saya akan berbincang dengan Bapak Irwan Slamet yang merupakan Kepala Bidang Observasi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Selamat sore lagi Pak. Selamat sore, baik. Pak, ini sekarang cuacanya sudah cerah lagi, bahkan matahari di sana terlihat Pak. Tapi bagaimana dengan awannya? Apakah saat ini sudah tidak akan menghalangi pemantauan, bagaimana? Kalau kita lihat dari arah barat, memang kondisi awan masih sangat tebal. Jadi kemungkinan
kita melihat hilal tetap susah. Kita akan berusaha dengan menggunakan peralatan ini, dan kita akan buat beberapa gambar untuk melihat bahwa memang posisi sangat-sangat tebal. Kita sangat kesulitan untuk melihat hilal pada saat nanti. Oke. Nah ini kalaupun matahari terlihat ini, tapi di bagian bawahnya ada awan ya. Jadi kemungkinan pada saat matahari terbenam ini terhalang dengan terhalang dengan awan, tetap terhalang dengan awan, sehingga dengan posisi yang dia tipis dengan horizon, posisi hilal itu tipis dengan horizon antara 0 derajat 7 menit atau 0,1 sekian derajat itu kita nggak bisa membedakan, susah membedakan antara wujud daripada hilal itu sendiri dengan refraksi atau refleksi dari cahaya-cahaya dan kondisi awan yang ada di sekitar situ. Kita sulit untuk menentukan itu. Oke, jadi hilal hanya bisa terpantau sekitar 1 menit begitu ya? Hanya 1 menit. Dari perhitungan kita bahwa hilal hanya akan terpantau 1 menit. Jadi setelah 1 menit itu kita akan melepas semua peralatan karena tidak mungkin kita bisa melihat hilal lebih dari 1 menit. Oke, jadi tidak bisa melihat hilal lebih dari 1 menit karena memang juga posisinya sangat tipis, ya, hanya 0 derajat 7 menit di atas horizon ya, atau 0,1 sekian di atas horizon. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Dan memang selain tim dari BMKG melakukan pemantauan dengan memasang alat, kami melihat di sini juga ada tim dari Depak Sulawesi Selatan yang sudah melakukan atau memasang alat juga, namun bukan teleskop yang digunakan, tapi memang ini untuk digunakan untuk pemantauan. Baik, Putri, untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahel Maning Buddha dari Makassar. Kita sekarang ke Situbondo, Jawa Timur dengan Renggi Putrima. Tadi disampaikan bahwa pemantauan hilal balu akan mulai pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Seperti apa situasi di sana, Renggi? Ya Putri, jika beberapa saat lalu situasi di gedung berlantai 2 di kawasan Situbondo maksud kami, tampak sepi, namun pada sore hari ini menjelang setengah jam untuk melihat Rukyatul Hilal, saat ini kondisi di gedung baru Departemen Agama ini sudah mulai tampak ramai, didatangi oleh beberapa kalangan, baik dari perwakilan kabupaten di 3 kabupaten yang memang melihat hilal di Situbondo, yakni dari Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Tidak hanya itu, perwakilan dari Nahdlatul Ulama juga sudah terlihat tampak hadir, dan tim astronomi juga sudah tampak hadir. Meskipun demikian, dari pantauan kami, alat untuk memantau hilal atau teropong yang digunakan masih tampak hanya ada 1 teropong utama yang nantinya akan digunakan pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan jika berada di sini Putri, kemeriahan menjelang proses Rukyatul Hilal juga begitu sangat terasa, karena memang juga di sini disediakan alat-alat musik untuk mendendangkan lagu-lagu Islami untuk memeriahkan proses Rukyatul Hilal yang akan berlangsung pada sore hari ini. Dan diperkirakan proses Rukyatul Hilal akan berlangsung kurang lebih selama 2 menit, dimulai sejak pukul 5:20, dan dari pantauan kami, para pihak Muspida dari beberapa kabupaten juga sudah tampak hadir di gedung Departemen Agama ini. Namun kita belum bisa memastikan apakah hilal dapat terlihat pada sore hari ini, namun dari pantauan kasat mata kami, cuaca di Situbondo juga cukup cerah, dan diharapkan nanti dapat membantu untuk proses Rukyatul Hilal untuk melihat apakah hilal dapat terlihat pada sore hari ini. Kita masih menunggu Putri untuk proses Rukyatul Hilal pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk sementara demikian Putri, kembali ke studio. Renggi Putrima dari Situbondo, Jawa Timur. Terima kasih. Berikutnya kami ajak Anda ke Kementerian Agama di Jakarta. Ada Rory Asyari di sana. Rory, bagaimana persiapan sidang isbat? Siapa saja pihak-pihak yang sudah memastikan hadir di sidang isbat nanti? Putri, sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1434 Hijriah akan digelar pukul 5 sore nanti dan akan dipimpin oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali. Namun dalam rangkaian sidang isbat tersebut nantinya akan dimulai dengan pemaparan dan juga penjelasan dari ahli astronomi dari LAPAN dan juga Planetarium Jakarta terkait dengan visibilitas hilal di berbagai titik di Indonesia seperti di Makassar, kemudian di Jayapura, di Pelabuhan Ratu, di Jakarta, dan juga di beberapa titik lain di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, nantinya setelah pemaparan dari ahli astronomi tersebut akan dilanjutkan pada pukul 18.30 akan ada laporan data hisab dan pelaksanaan Rukyatul Hilal yang akan disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, yakni Mukhtar Ali. Baru setelah itu inti dari sidang
Isbat pada hari ini baru akan digelar sekitar pukul 6:30 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan akan dipimpin langsung oleh Surya Dharma Ali. Nah, sidang yang akan dimulai pada pukul 5 ini rencananya ditargetkan selesai sebelum pukul 8 dikarenakan Kementerian Agama ingin agar informasi terkait dengan kapan sebenarnya 1 Ramadan 1434 Hijriah ini sampai ke masyarakat secepat mungkin. Dan sidang isbat akan dihadiri oleh beberapa ormas Islam yang sudah memastikan kehadirannya adalah Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga Lembaga Persahabatan Ormas Islam, ada Wahdah Islamiyah, ada Al-Hihadiyah, kemudian Al-Wasliyah, FUI, FPI, dan beberapa ormas Islam yang lain. Sementara ormas Islam kedua terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu memastikan ketidakhadirannya dalam acara ini meskipun telah diundang, dan ketidakhadiran ini adalah ketidakhadiran kesekian kalinya dikarenakan selama beberapa tahun atau bahkan setiap tahun Muhammadiyah tidak pernah mengirimkan perwakilannya pada sidang isbat yang digelar oleh pemerintah. Sementara Kementerian Agama juga mengundang beberapa duta besar dari negara sahabat putri seperti dari Sudan, Nigeria, Afghanistan, Saudi Arabia, Yaman, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, dan beberapa negara sahabat yang lain. Nah, untuk diketahui apabila pemerintah menggelar sidang isbat sore ini dengan menggunakan metode Rukyatul Hilal, beda ceritanya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan menentukan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari esok yakni Selasa 9 Juli 2013. Ini artinya Muhammadiyah akan berpuasa selama 30 hari. Sementara apabila nantinya sidang isbat memutuskan bahwa hilal sudah terlihat pada hari ini, berarti kita akan berpuasa 30 hari. Namun apabila memutuskan hilal belum terlihat pada hari ini, kemungkinan 1 Ramadan akan jatuh pada Rabu esok, sehingga umat muslim apabila mengikuti imbauan dari pemerintah akan berpuasa 29 hari pada bulan puasa tahun ini. Putri, kita kembali ke Anda. Rory Asyari dari kantor Kementerian Agama di Jakarta, terima kasih. Pemirsa, kita jeda dulu breaking news sidang di Jakarta, terima kasih. Pemirsa, kita jeda dulu breaking